Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niyoktari. Saya dari kelas PAI 4D dengan NIM 19116, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan penerapan metode simulasi 1 mata pelajaran Akidah Akhlak yang merupakan tugas pada mata kuliah metodologi pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Muhammad Rafiq Anwar MPD. Simulasi kali ini saya akan menentukan metode dalam pembelajaran Akidah Akhlak, yaitu menggunakan metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau khalayak ramai. Metode ceramah cocok diterapkan pada pelajaran akidah akhlak, bab menghormati orang tua dan guru, karena dalam metode ini seorang guru mampu memaparkan materi secara luas dan dalam. Yaitu materi yang akan saya gunakan adalah materi akidah akhlak bab 7, yaitu hormati orang tua dan guru. Yang pertama, adab terhadap orang tua. Kalau kita amati dalam kitab suci Al-Quran bahwa perintah berbakti kepada ibu dan bapak bergandengan dengan perintah menyembah Allah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Beberapa hal yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, yaitu yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk larangan mempercayai adanya kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada orang tua disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah. Hal ini tentu mengandung maksud agar manusia mengerti dan menyadari bahwa betapa pentingnya berbuat baik terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, nikmat yang diterima oleh manusia paling banyak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nikmat yang diterima dari orang tua. Oleh karena itu, kewajiban anak adalah berterima kasih kepada orang tua. Bentuk terima kasih tersebut adalah dengan cara berbuat baik kepada beliau berdua. Yang keempat, apabila salah seorang di antara kedua orang tuanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah, mereka harus hidup bersama anak-anaknya agar mendapatkan nafkah dan perhatian. Oleh karena itu, anak wajib memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan secara khusus dalam ayat tersebut menegaskan anak tidak boleh berkata kasar seperti perkataan dan sejenisnya, serta tidak boleh membentaknya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, orang tua telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak yang sehat secara jasmani dan menjadi anak yang soleh dan soleha serta terhindar dari jalan yang sesat. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya, karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia.
Yang ketiga, anak-anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu. Biasanya ibu tidak akan makan sebelum anaknya makan. Ibu tidak akan tidur sebelum anak-anaknya tidur, dan jika anak sakit maka ibu yang paling susah sehingga beliau tidak bisa tidur dan tidak enak kalau makan. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Berikut dipaparkan bagaimana prinsip-prinsip dasar berbakti kepada kedua orang tua, yaitu yang pertama, hendaknya kita selalu tunduk dan patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik. Apabila keduanya berada dalam kekafiran atau belum beragama Islam, dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari agama Islam atau memerintahkan sesuatu perbuatan syirik, kita wajib tidak mengikuti keduanya. Tapi penolakan itu harus dengan cara halus agar tidak menyakiti keduanya. Hal ini berdasarkan pada Quran surat Luqman ayat 14-15 yang berbunyi, Billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tua, yaitu ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kami kembali, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Larang berkata kasar, membentak, misalnya berkata dan kata sejenisnya yang termasuk ungkapan tidak baik. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran Al-Isra ayat 23, yaitu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan agar kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik atau yang mulia. Bila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita masih kecil. Allah yang berbunyi, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Selanjutnya, kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua, selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah dan Rasul yang fardhu ain. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Ridallahi fi ridol walidaini wasuhtullahi wasuhtil walidaini. Yang artinya, keridhaan Allah dalam keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan kedua orang tua.
Selanjutnya, kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua, ibu bapak, sebab ia termasuk dosa besar. Berdasarkan hadis yang berbunyi, Ala unabbi'ukum bi'akbaril kabairi salasa. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isyraku billahi wa uququl walidaini wa syahadatuz zurri. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya, ingatlah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa besar yang paling besar? Itu ada 3 macam. Para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Bersabdalah Nabi, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan menjadi saksi palsu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, kita harus senantiasa mendoakan baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah wafat dengan doa sebagai berikut. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah yang pertama memandikan, mengkafani dan mensolati serta menguburkannya. Terus melaksanakan wasiatnya yang baik jika orang tua kita berwasiat. Terus melunasi tanggungan atau hutang piutang jika punya hutang. Terus selanjutnya meneruskan perjuangannya. Dan selanjutnya senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Selanjutnya memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Itu 2, adab terhadap guru. Di samping kita berkewajiban berbakti kepada orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus patuh kepada bapak atau ibu guru? Hal itu dikarenakan jasa guru sangat besar sekali bagi murid dan masyarakat. Tidak ada mantan guru. Bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara, kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan guru. Untuk menjadi presiden, menteri, dokter, dan sebagainya, kita memerlukan bimbingan guru. Bahkan pada saat bom Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan pada negara Jepang, yang ditanyakan terlebih dahulu adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Hal itu mengingat pentingnya peran guru. Dari itu, tugas guru tidak hanya memberikan pelajaran dan berbagi ilmu pengetahuan kepada muridnya, tetapi juga bertugas mendidik mereka agar menjadi manusia yang baik dan sehat jasmani dan rohani, dan kelak diharapkan agar mereka menjadi warga negara yang baik, luhur budidaya, cinta kepada tanah air dan bangsanya. Bagi pelajar yang setiap hari berhubungan dengan gurunya, adab dan sopan santun mereka pun diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana perintah Nabi dalam hadis berikut, wa qulu man ta'allamuna minhu ilma, yang artinya, muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran atau ilmu kepadamu. Hadis riwayat Al-Khatib. Termasuk tata krama menghargai dan menghormati guru ialah sebagai berikut. Yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Selanjutnya, perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Selanjutnya, tunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun. Selanjutnya, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan guru. Selanjutnya, mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Selanjutnya, tetap mengakuinya sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar lagi, karena tidak ada namanya mantan guru ya. Selanjutnya, patuh terhadap tata tertib sekolah, berarti pula patuh terhadap guru dan sebagainya. Nonton video ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.